Medan perang di Ukraina kini berubah drastis. Bukan lagi dentuman artileri atau tembakan senapan mesin yang paling ditakuti tentara di garis depan, melainkan dengungan kecil dari langit. Drone berukuran sebesar kotak sepatu kini menjadi senjata paling mematikan di palagan Rusia-Ukraina. Saking mematikannya, drone menjadikan wilayah sekitar 20 km dari garis depan sebagai zona maut atau kill zone. Bagi banyak prajurit Ukraina, luka parah tidak lagi datang dari peluru. Hampir semua korban yang masuk ke unit medis mengalami cedera akibat drone penyerang, terutama drone FPV atau First Person View yang dilengkapi bahan peledak dan dikendalikan langsung oleh operator. Situasi ini membuat medan perang semakin berbahaya, bahkan setelah prajurit terluka. Simak informasi lengkapnya dalam video berikut. Tentara Ukraina kini menyebut wilayah sekitar 20 km dari garis depan sebagai kill zone alias zona kematian. Yang keroknya adalah penggunaan drone yang semakin masif di medan tempur, terutama drone first person view alias FPV. Rusia tampak lebih agresif dalam pemanfaatan drone FPV. Sejumlah laporan menyebut militer Rusia kerap meluncurkan ratusan drone dalam sekali operasi untuk membombardir posisi Ukraina. Taktik ini menciptakan tekanan psikologis besar bagi pasukan lawan. Penggunaan drone FPV sering digambarkan sebagai perang sniper di udara. Operator drone duduk di ruangan tersembunyi dan menunggu momen untuk meluncurkan serangan. Ketika target terlihat, drone diarahkan dengan presisi tinggi, layaknya peluru sniper. Masifnya penggunaan drone membuat setiap gerakan prajurit dapat terlacak dari udara. Banyak memilih berlindung di parit-parit sempit atau bunker bawah tanah, timbang bergerak di area terbuka. Sebab dengan mata yang ada di udara, bergerak di area terbuka sama saja dengan bunuh diri. Efek serangannya pun tak main-main. Komandan Unit Medis Brigade ke-59, Buhor, bukan nama sebenarnya, menyebut drone bawa muatan dari granat berpeluncur roket. Itu sama seperti senjata RPG yang sering dipakai oleh kelompok Hamas di Gaza. Saat meledak, semburan logam cair dan pecahannya bahkan dapat menembus badan tank. Dampaknya dapat menyebabkan berbagai macam luka, mulai dari luka sayat, luka bakar ringan, hingga luka parah sampai amputasi. Drone kecil ini juga dapat melaju hingga kecepatan 60 km per jam, sehingga sangat sulit untuk berlari menghindar. Sebagai perbandingan, manusia tercepat di dunia, Usain Bolt, kecepatannya hanya 42,8 km per jam. Dalam cuaca baik, drone FPV kamikaze dapat terbang hingga 20 km. Selain minimnya tempat perlindungan, sulitnya evakuasi medis juga membuat area garis depan disebut sebagai zona maut. Tim medis Ukraina melaporkan hampir semua prajurit yang mereka rawat adalah korban serangan drone. Dalam satu kasus, seorang tentara Ukraina yang terluka terpaksa berjalan selama 3 hari menuju pos medis. Upaya evakuasi menggunakan kendaraan gagal total karena setiap pergerakan langsung diserang oleh drone Rusia. Bagi tim medis, perang drone adalah mimpi buruk. Coba bayangkan kondisinya seperti ini. Ambulans sangat sulit untuk masuk ke garis depan karena mudah terdeteksi dan dihantam oleh drone kamikaze. Tak ada jalan keluar. Zona ini pun seolah menjadi jebakan maut yang kapan saja bisa mengincar nyawa. Bahkan satu unit medis Ukraina mengaku harus pindah hingga belasan kali dalam setahun untuk menghindari serangan. Mereka juga melaporkan banyak korban meninggal karena terlambat diselamatkan di parit. Kondisi ini membuat pelatihan pertolongan pertama bagi prajurit semakin digencarkan. Dengan harga murah dan fungsi mumpuni, drone telah mengubah peperangan di Ukraina dan mungkin untuk seterusnya. Pihak Kementerian Pertahanan Ukraina menyebut telah mengirimkan 1,1 juta drone FPV hingga pertengahan Desember 2025 ini. Pemerintah juga menggalang dana publik. Banyak warga menyumbang untuk membeli atau merakit drone bagi tentara. Sementara Rusia disebut memasok drone sebanyak 1,2 hingga 1,4 juta unit. Hal ini disampaikan oleh pakar drone di Center for Naval Analysis Samuel Bendot.
Perkembangan drone juga membuat Moskwa dan Kiev terus bereksperimen mencari cara untuk melawannya. Tank Rusia banyak dilapisi sangkar baja tambahan yang disebut sebagai kandang kura-kura untuk menahan serangan dari atas. Namun modifikasi ini seringkali gagal. Drone FPV bisa menyusup melalui celah kecil atau menghantam dari sudut yang tidak terduga. Alat pengacau sinyal atau jammer juga digunakan untuk menonaktifkan kendali drone. Meski efektif dalam sejumlah kasus, penggunaannya tidak selalu bisa melindungi pasukan di garis depan, apalagi jika drone musuh menggunakan kabel serat fiber dan bukan sinyal radio. Fenomena ini membuat banyak pengamat menilai perang Ukraina menjadi laboratorium drone terbesar di dunia. Taktik, teknologi, dan improvisasi yang lahir di medan perang ini diyakini akan mempengaruhi wajah peperangan global di masa depan. Sementara bagi prajurit di garis depan, realitasnya lebih sederhana. Medan perang telah berubah menjadi jebakan maut. Perang Ukraina hari ini sedang menulis bab baru dalam sejarah. Bab yang tak lagi ditentukan oleh siapa yang punya artileri lebih banyak, tapi oleh siapa yang lebih jeli mengendalikan drone. Bab yang tak lagi penuh luka tembak, melainkan luka-luka baru yang dihasilkan oleh mesin kecil tanpa awak. Drone-drone itu tak sekadar senjata, melainkan mata, telinga, dan tangan tentara. Mereka mengintai, menembus celah, lalu menghantam dengan presisi. Di banyak garis depan, tentara tak lagi menunggu desingan peluru, melainkan dengungan sayap mesin yang bisa muncul dari arah mana saja. Yang jelas, satu hal tak berubah, perang selalu meninggalkan luka. Hanya saja kali ini lukanya datang dari langit dan dibawa oleh mesin-mesin tanpa awak. Saksikan kabar lainnya hanya di kanal YouTube Kompas.com.